Apa yang kalian pikirkan ketika mendengarkan kata toleransi? Kita sudah mendengarkan kata toleransi dalam semua media yang kita konsumsi setiap harinya. Kata toleransi di sosial media ini terkesan terlalu palsu dan juga dibuat-buat, sehingga masyarakat sendiri tidak tahu bagaimana wujud asli toleransi yang organik tanpa adanya beban untuk masyarakatnya sendiri. Sebagai masyarakat Indonesia, kita perlu tahu bahwa Indonesia berdiri di atas fondasi pluralisme yang alami. Sebuah paham di mana kita tidak hanya mengakui suatu perbedaan, akan tetapi kita juga berperan aktif serta saling menghargai terhadap perbedaan yang ada. Namun, hari ini pluralisme di Indonesia mengalami tantangan yang besar, yaitu multiculturalism fatigue, yang dimana masyarakat sekitar merasa kelelahan terhadap isu dan drama sosial yang ada yang ditimbulkan dari perbedaan-perbedaan di lingkungan sekitarnya. Ruang cyber kita dipenuhi oleh kejenuhan. Kita lelah akan kata-kata pluralisme yang dipakai hanya untuk jargon dan juga urusan politik di depan layar kaca. Selain itu, menebalnya sekat-sekat perbedaan di dalam masyarakat yang berbeda dengan kenyataannya. Dalam kasus ini, muncullah pertanyaan dalam benak saya, apakah Indonesia dapat menghadapi dan juga meminimalisir fenomena multiculturalism fatigue ini? Pertanyaan tersebut langsung terjawab ketika saya mengikuti field trip pada tanggal 6 Mei 2026 sebagai pemenuhan mata kuliah pengantar multikulturalisme. Field trip kami diawali dengan sesi briefing yang dipimpin oleh dosen pengampu kami, yaitu Bapak Surai. Setelah itu, kami langsung menuju ke tempat transportasi yang telah disediakan. Perjalanan memakan waktu sekitar 41 menit untuk ke tempat destinasi pertama. Tempat yang kami kunjungi ini adalah Gereja Katolik Hati Kudus Yesus Ganjuran. Gereja Ganjuran merupakan salah satu gereja Katolik yang menerapkan inkulturasi agama dengan budaya Jawa. Walaupun gereja Katolik ini mengikuti hukum Vatikan, tetapi gereja berusaha menghadirkan tradisi setempat. Gereja Ganjuran memasukkan nilai kebudayaan Jawa dalam setiap elemen visual bernilai sakral yang terdapat dalam setiap bangunannya. Di dalam kompleks Gereja Ganjuran terdapat prasasti candi sebagai tempat untuk berdoa pribadi yang dibuat oleh Smutser sebagai ungkapan rasa syukur atas kejayaan pabrik gulanya. Hal ini juga sejalan dengan budaya Jawa, yaitu gunungan sebagai bentuk syukur kepada leluhur. Setelah dari Ganjuran, kami pergi ke destinasi selanjutnya, yaitu Makam Imogiri. Perjalanan ini hanya menempuh sekitar 19 menit dari Gereja Ganjuran. Sesampainya di sana, kami masih harus berjalan sedikit untuk sampai di depan Makam Imogiri dan menemukan Masjid Pajimatan Imogiri. Berdasarkan juru bicara yang kami temui di Makam Imogiri, dari Masjid Pajimatan Imogiri menuju Gapura Pencawasan, anak tangga di sini berjumlah 409, dengan makna 4 adalah arah mata angin atau kiblat saat beribadah, dan 0 adalah niat bersih saat berziarah, dan yang terakhir ada 9, melambangkan Wali Songo, penyebar agama Islam di tanah Jawa. Makam Imogiri ini tidak hanya memakamkan Sultan Agung saja, melainkan keturunannya para Raja Mataram Islam yang dibagi menjadi 2 akibat penjajahan Hindia Belanda, yaitu Kesultanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Lokasi pemakamannya ini dibagi berdasarkan arah mata angin, yaitu Raja-Raja Surakarta berada di bagian barat, sedangkan Kesultanan Yogyakarta berada di timur. Pembagian ini didasari oleh kepercayaan Jawa, yaitu sisi timur lebih tua daripada sisi barat. Dalam mengunjungi Makam Imogiri, terdapat peraturan yang perlu diikuti oleh para peziarah. Salah satunya adalah kewajiban melepas pakaian modern dan mengenakan busana adat Jawa yang sudah ditentukan.
Aturan ini dibuat bukan sekedar untuk formalitas atau estetika visual semata. Saat mengenakan busana yang sama, seluruh status sosial dan latar belakang kita di luar sana seketika akan runtuh. Dalam kunjungan tersebut, saya tidak hanya mendapatkan jawaban atas pertanyaan saya sebelumnya, tetapi saya juga mendapatkan jawaban dan klarifikasi tentang kontradiksi yang saya dengar di sosial media. Di Indonesia, lebih banyak artikel maupun berita yang menyebarkan narasi tentang sekat antar agama, suku maupun ras di Indonesia semakin tebal. Lalu juga ada kontradiksi tentang bagaimana tradisi lokal bertentangan dengan suatu ajaran agama tertentu. Realitas di lapangan mematahkan ilusi digital tersebut. Saya menemukan bahwa gereja Ganjuran secara rutin mengadakan ibadah misa satu suro, yang dimana perayaan penanggalan Jawa Islam ini dirayakan umat Katolik dengan cara tirakatan, menggunakan bahasa Jawa, dan juga iringan karawitan. Hal ini menjadi bukti nyata inkulturasi yang damai dan menunjukkan bahwa menghargai tradisi lokal melampaui sekat-sekat eksklusivitas agama. Berbeda dengan narasi media sosial yang sering mengaitkan ziarah makam leluhur ini menjadi hal yang kuno atau bahkan mengaitkannya dengan hal mistis, di Imogiri, saya melihat bagaimana nilai penghormatan terhadap sejarah Mataram Islam tetap dijaga dengan sangat sakral oleh para abdi dalam dan peziarah lintas generasi. Pada akhirnya, kita jadi paham mengapa kita sering lelah maupun jenuh terhadap isu keberagaman di media sosial. Itu disebabkan karena fenomena multiculturalism fatigue ini terjadi karena internet seringkali memaksakan untuk mengotak-ngotakan perbedaan secara kaku, sehingga kita sebagai masyarakat ini takut akan perubahan kemurnian dari identitas kita. Tapi, realitas sinkretisme di Gereja Ganjuran maupun Makam Imogiri membuktikan hal sebaliknya. Berdasarkan artikel yang saya baca, sinkretisme di Jawa merupakan perpaduan unsur kepercayaan berbeda dengan kebudayaan lokal melalui persamaan nilai, sehingga menciptakan keselarasan yang unik tanpa menghilangkan makna aslinya. Hal ini terlihat jelas pada Gereja Ganjuran yang menggunakan unsur Hindu Jawa pada ornamennya dan juga candi. Penerapan konsep yang sama juga diwujudkan pada Makam Imogiri, di mana tradisi spiritual dan arsitektur khas Jawa berpadu serasi dengan nafas keagamaan Islam dalam sebuah ruang sakral yang inklusif.